Kembali di News Prime pemirsa, sedikitnya 15 orang terluka akibat serangan ratusan rudal Iran yang menghantam beberapa lokasi di Tel Aviv. Sejumlah kendaraan dan bangunan di Tel Aviv luluh lantak usai dibombardir angkatan bersenjata Iran. Pasukan pertahanan Israel IDF mengumumkan bahwa Iran telah menembakkan 400 rudal ke kota Tel Aviv. IDF mengklaim 92 diantaranya berhasil dicegat dengan sistem pertahanan udara Iron Dome. Akibatnya 15 orang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Beilinson dan rumah sakit Ichilov. Petugas keamanan nampak sibuk mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Amerika Serikat dan Israel diketahui telah melakukan agresi militer ke Iran sejak 28 Februari lalu. Sedikitnya 18 warga Israel telah dipastikan tewas. Serangan rudal Iran menghantam permukiman warga di Rehovot, Tel Aviv. 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Kobaran api membumbung di kawasan permukiman di Rehovot, Tel Aviv, Israel, usai dihantam rudal Iran. Nampak sebuah rumah hangus terbakar dan menyisakan puing-puing yang berserakan di jalan. Dilaporkan 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Petugas keamanan menutup area dan polisi segera melakukan penjagaan ketat. Iran menembakkan 8 salvo rudal balistik ke Israel hingga merusak rumah-rumah dan melukai warga. Sebelumnya, pada hari Jumat, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah mendeteksi gelombang rudal balistik Iran yang menargetkan Israel Tengah dan wilayah Yerusalem. Media lokal Israel melaporkan total korban tewas maupun terluka mencapai 4.099 orang. Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 kilometer. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Rudal yang diluncurkan pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia, mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Sementara itu, sejumlah kendaraan warga Palestina terbakar di desa Jalut Nablus usai serangan permukiman ilegal Israel menyerang kawasan tersebut. Menurut Bulan Sabit Palestina, 3 orang terluka setelah pemukim Israel menyerang desa Jalut di Provinsi Nablus. Serangan Israel juga menyebabkan kantor pemerintahan desa Jalut dan 4 kendaraan warga terbakar. Selain di Provinsi Nablus, Israel juga membombardir Provinsi Jenin. Pemukim Israel diketahui melakukan 4.723 serangan terhadap warga Palestina dan harta benda mereka di tepi barat pada tahun 2025.
1.070 warga Palestina syahid akibat serangan pasukan atau pemukim Israel. Sementara itu, pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan juga psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese ini menyatakan tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan juga kelaparan. Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang dan setidaknya 1.500 diantaranya adalah anak-anak. Ya pemirsa, memasuki hari ketiga libur Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Ribuan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta terpantau padat saat Lantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Proses pemberlakuan satu arah dilakukan sejak pukul 1 siang. Mengingat arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta cenderung lebih banyak ketimbang sebaliknya menuju Puncak. Para pemudik yang kembali setelah berlibur diharapkan waspada dikarenakan cuaca sejak sore hari di wilayah Gadok diguyur hujan deras. Ya, sementara itu H+3 Lebaran arus lalu lintas jalan arteri Cikopo Purwakarta padat. Imbas penerapan sistem dari kilometer 263 Brebes Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat, kepadatan justru terlihat di arus lalu lintas jalan arteri Cikopo Purwakarta. Kepadatan terjadi karena kendaraan dari tol Jakarta Cikampek tidak bisa meneruskan perjalanan ke tol Cipali. Adanya sistem satu arah sehingga kendaraan dialihkan keluar gerbang tol Kopo untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri Cikopo hingga Pantura. Tidak hanya kendaraan roda 4 dan bis saja, roda 2 juga memadati jalur ini. Pemudik motor kembali dari mudik dan hendak menuju wilayah Karawang, Cikarang, Bekasi, hingga Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, dan juga ada rekan Steven Patinama di arteri Cikopo Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Amrina Rida terlebih dahulu. Seperti apa situasi di sana? Apakah sudah terjadi lonjakan, Amrina? Iya, Reni dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada malam hari ini memang cenderung ramai dan juga lancar. Namun apabila ditanya begitu ya, apakah sudah terjadi lonjakan ataupun juga peningkatan kendaraan atau belum? Ini jawabannya memang nampak ya, pada hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan kalau kami pantau begitu, memang untuk situasinya masih ramai lancar sekali. Pada hari ini kita bisa lihat bahwa di visual sekarang untuk gerbang tol ini pun juga nampak tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang begitu signifikan yang menyebabkan adanya kemacetan ataupun juga hambatan bagi para pemudik. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga Semarang Batang, untuk volume kendaraan yang melintas masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini
pada pukul 8 hari ini sudah berada di angka 33.000 kendaraan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan untuk kendaraan yang melintas keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo yang berada di angka sekitar 20.000 kendaraan. Tentunya perbandingan dua angka ini berbeda dibandingkan 3 hari lalu ketika sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang mana ketika sebelum Hari Raya Idul Fitri ini lebih banyak kendaraan yang menuju ke arah Semarang Solo dibandingkan yang sebaliknya. Artinya kita bisa melihat bahwa dari angka yang tercatat untuk arus balik ini nampaknya sudah dimulai pada hari ini dengan tingginya kendaraan yang masuk dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Nah, untuk puncak arus balik sendiri, Reni dan juga pemirsa, di gerbang tol Kali Kangkung ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Oleh karena itu memang bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan balik begitu dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta ini dihimbau sekali untuk bisa menghindari tanggal-tanggal padat, yakni tanggal 28 dan juga tanggal 29, dan sebaiknya melakukan perjalanan mudik sebelum tanggal itu, yakni pada tanggal 26 dan juga 27 Maret 2026 dengan memanfaatkan adanya potongan tarif tol sebanyak 46% yang diperuntukkan bagi kendaraan yang akan melintas secara menerus dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 ke gerbang tol Cikatama kilometer 70. Dan nanti esok hari juga direncanakan akan diberlakukan one way dari kilometer 414 ke kilometer 70. Artinya untuk jalan tol, ruas jalan tol Semarang Batang ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta saja. Oleh karena itu bagi pemirsa ataupun juga pemudik yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah Semarang Solo esok hari, ini memang nampaknya tidak bisa menggunakan jalan tol dan diharuskan untuk memilih jalan lain, misalnya adalah jalan Pantura. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan adalah selain menjaga kesehatan, juga memastikan bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan yang prima dan juga pastikan bahwa kartu elektronik yang dimiliki memiliki saldo yang cukup sehingga tidak menimbulkan permasalahan ketika akan tap in ataupun juga tap out dan menimbulkan kemacetan yang berujung pada permasalahan yang selanjutnya. Setelah demikian saya kembalikan ke Anda ini. Baik, arus lalu lintas di GT Kali Kangkung Jawa Tengah terpantau meningkat tapi masih ramai lancar ya Amrina. Terima kasih. Kemudian kita bergeser ke arteri Cikopo di Purwakarta, Jawa Barat. Ada rekan Steven Patinama di sana. Bagaimana situasi arus lalu lintas saat ini? Apakah sudah terjadi lonjakan? Steven, silakan. Baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Arteri Cikopo Purwakarta, tempat saya melaporkan saat ini, memang di sebelah kanan saya terlihat terjadi kepadatan begitu yang terjadi sejak sore hari menjelang pukul 6 tadi. Kepadatan dari arus kendaraan ini adalah mereka pengemudi atau pengendara yang dikeluarkan dari ruas tol Jakarta Cikampek, dikeluar di gerbang tol Kopo karena mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke ruas tol Cipali. Mereka tidak bisa melanjutkan ke ruas tol Cipali karena adanya penerapan sistem satu arah atau one way begitu yang dimulai di kilometer 263 Brebes, Jawa Tengah hingga berakhir di kilometer 70 atau tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama yang berada di Jawa Barat ataupun di Purwakarta. Sehingga mereka harus terpaksa dikeluarkan ke gerbang Kopo untuk melanjutkan perjalanannya menuju wilayah Pantura menggunakan jalur arteri Kopo atau Cikopo ini hingga ke Simpang Jomin dan melanjutkan perjalanannya ke jalur Pantura untuk meneruskan ke tujuan masing-masing. Dengan tentu jalan yang justru diputar atau dikeluarkan imbas one way ini, maka durasi perjalanan mereka akan bertambah lebih panjang begitu Reni. Dengan durasi yang perjalanan lebih panjang diharapkan para pengemudi dapat memperhatikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraannya karena jarak tempuh ataupun jarak durasi yang akan dilalui oleh mereka tentunya akan bertambah berbeda dengan menggunakan jalur tol begitu Reni. Jika kondisi sistem satu arah akan terjadi kembali pada esok hari, dengan dugaan akan terjadi kembali penumpukan ataupun kepadatan di jalur arteri Kopo seperti malam ini, di mana sampai malam ini pun masih terlihat sedikit kepadatan yang didominasi oleh kendaraan bus dan juga kendaraan pribadi roda 2. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan di jalur arteri Cikopo. Kembali ke Anda Reni. Baik, Steven, di arteri Cikopo Purwakarta, Jawa Barat juga sudah terjadi peningkatan namun masih ramai lancar. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.